Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Jadi judulnya adalah jangan mencari kebahagiaan. Dalam kehidupan kita saat ini yang dipenuhi dengan hal-hal yang hedonis, manusia-manusia modern telah menentukan idealisme dalam kehidupan, pencapaian kebahagiaan kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin hanya meliputi tentang kekayaan. Tujuan kehidupan kita dalam hal kebahagiaan, sesuatu hal yang mungkin akan terkesan dangkal. Kita merasa bahagia ketika kita sudah mendapatkan suatu uang atau nominal tertentu. Kita bahagia ketika kita mempunyai rumah yang megah. Kita bahagia ketika kita memiliki mobil yang mewah. Kita bahagia ketika kita mendapatkan istri yang cantik. Ini juga merupakan salah satu faktor kebahagiaan, tapi ada faktor-faktor kebahagiaan yang lain yang mungkin tidak kita temukan dalam zaman atau era kita saat ini. Saya akan membagi kebahagiaan dalam 5 bentuk. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan fisik. Kebahagiaan fisik adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dalam hal atau dalam bentuk fisik. Contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu ketika kita mendapatkan uang tertentu, ketika kita lapar, kemudian kita mencari makanan, lalu kita merasa kenyang. Itu adalah kebahagiaan fisik. Kemudian kebahagiaan ketika kita menginginkan suatu jabatan, kita bertujuan untuk mencapai jabatan tersebut. Sampai ke titik itu, kita berjuang mati-matian, kemudian ketika kita sudah mencapainya, selesai. Itulah kebahagiaan fisik. Seorang filsuf, Plato, menganalogikan kebahagiaan fisik yang dangkal ini sebagai rasa gatal, dan usaha kita untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah ketika kita menggaruknya. Ketika kita menggaruk sesuatu hal atau bagian tubuh kita yang gatal, kita akan merasa puas, ya, kita akan merasa nikmat juga. Tapi di dunia ini, apakah kita menemukan orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk menggaruk rasa gatal? Tentulah kita tidak akan menemukannya. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan mental. Saya akan memberikan contohnya. Ketika seorang seniman sedang melukis, dia akan melupakan rasa laparnya, rasa hausnya, rasa ngantuknya. Dia akan fokus dalam melakukan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini melukis. Dan dia bangga atau bahagia ketika hasil lukisannya memuaskan sesuai keinginannya. Itu adalah kebahagiaan moral. Ketika kita terjun dalam satu hal, kita ahli dalam hal itu, kita sampai melupakan hal lain selain hal yang sedang kita kerjakan. Itulah kebahagiaan moral. Kita masuk ke kebahagiaan yang ketiga, yaitu kebahagiaan intelektual. Kebahagiaan intelektual adalah kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita bisa bercengkrama lebih lama, bisa mendapatkan ilmu. Ini adalah kebahagiaan yang baik. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentulah tidak akan sama. Orang yang berilmu itu hidupnya akan lebih tenang. Kehidupan ini ibaratkan hutan, dan ilmu adalah petanya untuk kita bisa keluar, bisa mendapatkan kebahagiaan setelah keluar dari hutan tersebut. Tanpa ilmu, kehidupan kita akan membingungkan. Kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi dengan ilmu, kita akan lurus, kita akan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang benar, jalan hidup kita yang sesuai dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang keempat adalah kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral itu di atas dari kebahagiaan intelektual, kebahagiaan akan ilmu. Kebahagiaan moral adalah kebahagiaan ketika kita berhasil menunaikan atau mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Dia akan merasa bahagia ketika apa yang dia amalkan sesuai dengan ilmunya. Ketika saya melakukan ini, maka akibatnya seperti ini. Dia akan bahagia dalam hal tersebut. Kemudian kebahagiaan yang kelima adalah kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual tidak lagi memikirkan sebab dan akibat,
kebahagiaan spiritual fokus akan hal yang dikerjakannya. Kita tahu ketika kita sholat, itu adalah kegiatan yang menjauhkan kita atau menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang yang berbahagia dalam tingkat kebahagiaan spiritual tidak akan melihat akibat lagi dari perbuatannya. Orang yang saat sebelum sholat melakukan hal yang mungkar, hal yang keji, kemudian dia sholat, kemudian dengan sholat tersebut orang itu meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji dan mungkar. Lalu apakah ketika kita sudah meninggalkan hal-hal yang buruk tersebut, kita juga meninggalkan sholat? Tentulah tidak. Itulah kebahagiaan spiritual. Dalam bab kebahagiaan ini, saya akan memberikan satu kisah. Diceritakan ada dua orang pemuda yang tinggal di kota A sedang bersedih karena meninggalnya kedua orang tua mereka. Mereka sangat bersedih, mereka sangat terpukul, sampai akhirnya hak asuh dari dua anak tersebut diberikan kepada nenek mereka yang tinggal di kota B. Singkat cerita, mereka sudah tinggal di kota B dan hidup bersama neneknya. Tetapi kebiasaan mereka berubah. Setiap malam mereka keluar, menjelang pagi mereka baru pulang. Hampir setiap hari mereka melakukan hal tersebut. Suatu ketika nenek itu bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari? Kalian keluar malam, pulang hampir pagi." Mereka menjawab, "Kami sedang sedih. Kami ditinggal kedua orang tua kami. Kami keluar. Kami mendapati kebahagiaan di sana. Ketika malam ada hiburan malam, ada diskotik, ada karaoke dan lain sebagainya. Kami bahagia akan hal itu. Kami butuh pelipur lara untuk melupakan dan menghilangkan rasa sedih kami." Nenek mereka hanya terdiam. Keesokan harinya, seperti biasa, ketika malam mereka keluar untuk mencari kebahagiaan tersebut. Saat mereka pulang menjelang pagi, mereka mendapati neneknya di luar rumah. Kemudian mereka bertanya, "Apa yang kamu lakukan, nenek, malam-malam seperti ini? Apakah engkau tidak istirahat?" Nenek tersebut menjawab, "Aku sedang mencari kunci rumah." Kemudian dua pemuda ini tersenyum tipis. "Kami sudah tinggal lama di sini bersamamu, Nek. Kami tahu kebiasaanmu menaruh kuncimu di laci kamar. Apakah kamu sudah pikun?" "Tidak," jawab nenek. "Aku seperti kalian. Aku sudah tahu kunci rumah berada di laci kamar, tapi aku mencarinya di halaman rumah ini." Saya tidak akan menafsirkan atau menjelaskan cerita ini. Silahkan dicerna sendiri, silahkan diterka sendiri. Ketika suatu cerita itu terdapat hikmah di sana, dan ada orang yang menerangkannya, maka hikmah itu tidak akan terasa kuat bagi pendengarnya. Silahkan merenungi cerita ini, semoga mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Saya akan tutup video ini dengan suatu permisalan. Kebahagiaan itu seperti burung indah yang pemalu. Semakin kita kejar, burung itu akan lari dari kita. Ketika kita mengabaikannya, kita akan mendapati burung itu berada di dekat kita dan kita malah bisa menikmatinya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.